Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad imamil yakin wa ala ali sayyidina Muhammad imamil muttaqin khataman nabiyyin sayyidil ummah la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah azza wa jalla. Takutilah firasat seorang mukmin, sesungguhnya ia memandang dengan cahaya Allah azza wa jalla. Wa qala aidan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik orang yang beriman di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, dengan izin serta rahmat kasih sayang Allah lah, malam ini kembali kita dikumpulkan di majelis taklim at-tadhkir Sambung Rasa Bukit Sangkal yang kita cintai ini, dalam rangka menata jiwa kita, membina lahir batin kita untuk bisa taat, sebenar-benarnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan ikhlas dan sungguh-sungguhnya kita di dalam belajar untuk menjadi hamba Allah yang taat, Allah senantiasa membukakan pintu rahmatnya, pintu hidayahnya yang seluas-luasnya kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita semua selamat bahtera dunia, bahagia bahtera akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita haturkan kehadirat alam baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan kajian diri kita, mengkaji diri kita, mengkaji dan mengukur langkah perbuatan kita yang setiap hari semakin dekat dengan kematian. Maka dikatakan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan, kata Allah, sesekali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah orang muslim itu? Orang yang senantiasa bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, siapa orang yang sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Jadi sebetulnya kita ini tidak usah capek-capek mikir dunia. Allah lah menunjuk tahu bahwa siapa yang berserah diri bertawakal kepadaku, maka kebutuhan hidupnya aku yang jamin. Al-Quran ini. Bagaimanakah orang yang bertawakal itu? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jangan sampai tawakal, berserah diri, selesai berdoa, berserah diri, sudah pangku tangan diam. Bukan. Tawakal itu yang pertama, berikhtiar, berusaha, berupaya semaksimal mungkin sesuai tenaga kekuatan yang diberikan oleh Allah. Misalnya, contohnya
Ya Allah, aku bertawakal malam Senin ini, aku nak ngaji, misal. Begitu hujan, diuji, misal ini contoh, pas hujan pulau. Kalau tawakal kita kurang, sudahlah, Mbak tidak ganti izin Allah, aku udah ngaji. Bukan itu, bukan tawakal itu. Itu menyerah pada keadaan yang sebetulnya keadaan itu bisa kita lawan. Misal hujan, pakai baju 2 lapis, pakai ganti, masuk kantong asal, taruh jok motor. Kita lempar ke kamar mandi, basah koyok, keluar masuk kamar mandi, ganti pakaian yang dibawa tadi, bisa aja dia. Itu yang disebut tawakal. Artinya ada usaha ikhtiar yang maksimal. Tidak bisa jalan singkong, cari jalan kedua. Misal tadi lewat ada yang di situ, jembatan itu putus. Kalau tawakalnya yang buta, kan izin Allah nih, dah balik lagi balik. Bukan tawakal itu. Tawakal itu begitu mentok dan kaki jalan lagi, dia putar, mana nih jalan yang lain, sampai dia ketemu. Itu mana namanya tawakal. Jadi tawakal itu yang pertama, berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, yang kedua, dalam proses ikhtiar dan usahanya itu, di dalam hati dan batinnya betul-betul kosong. Apa maksudnya? Tidak ada daya upaya kekuatanku sedikit pun, kecuali hanya ada kekuatannya Allah. Itu di batinnya. Lahirianya dia berikhtiar semaksimal mungkin, di dalam batinnya dia mengosongkan dirinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sampai, alhamdulillah, dengan karunia Allah lah aku bisa sampai. Itu yang disebut tawakal. Jadi bukan karena hebat aku, untunglah otak aku pintar. Bukan. Tidak ada, kita ini bodoh kecuali yang diberikan ilmu oleh Allah. Kita ini lemah kecuali mereka yang diberi pertolongan, kekuatan oleh Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, yang ketiga, disebut orang yang bertawakal itu apapun hasilnya, setelah berupaya berikhtiar semaksimal mungkin, ternyata hasilnya tidak memuaskan, tidak sesuai dengan harapan, dia terima dengan lapang dada. Diterima. Cuma wae aku lah gawe berat-berat, tak tahu dapat sama ini, tahu itu, aku dah usaha. Nah, itu dapat tawakal. Yang bertawakal itu, alhamdulillah, lah semaksimal mungkin pontang-panting rezekinya sama inilah, diterima dengan lapang dada. Terima kasih ya Allah, inilah yang terbaik. Itu benar baru bertawakal. Jadi ada 3 yang disebut tawakal. Nah, bagaimana menempa diri batin kita untuk selalu berserah diri kepada Allah? Itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita ini dibekali otak akal oleh Allah, yang karena akal ini jarang digunakan untuk sujud kepada Allah, yang akal ini jarang digunakan untuk dekat dengan Allah, yang akal ini kadang tumbuh kembang dari rezeki yang tidak halal, makanya dia sering bertentangan dengan Allah. Kadang mudah dilatih, ya. Maka setiap habis sholat itu ada bacaan tawakkaltu 'alallah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bahkan itu dijadikan doa oleh Nabi untuk ngajakin kita sebelum keluar rumah. Nah, ini mesti kita ingatkan, kita praktekkan, kemudian kita ingatkan dengan anak-anak. Kak, De, Ayu, Mbak, tolong keluar rumah jangan lupa baca
Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu. Maka kalau aku punya anak 3 kok kecil ini aku latih naik motor sebelum keluar gerbang baca doa dulu. Maka anak-anakku alhamdulillah hafal ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu doa secara syariat Nabi Muhammad ngajarkan. Kalau kita sudah baca doa itu, maka Allah mengutus malaikat untuk menjaga kita. Makanya jangan heran, misalnya ada kecelakaan, ada yang tidak mati, cuma lecet-lecet naik. Itu bisa jadi sebelum dia keluar rumah dia berdoa kepada Allah. Itu bedanya. Yang tadinya mungkin maaf dia kecelakaan mestinya patah kaki, tapi karena dia berdoa berlindung kepada Allah, ya mungkin cuma motornya yang patah setangnya daripada patah kaki. Itu maka ingatkan terus, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam kehidupanmu membawa syariatul Islam. Apa maksudnya? Keluar baca doa, masuk ke rumah baca doa lagi, bangun tidur baca doa, sebelum tidur baca doa, makan minum terus. Untuk apakah berdoa? Pada hakikatnya kita dididik, diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa ingat kepada Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, karena manusia ini condong pelupa. Ya. Kadang naruh kacamata lupa di mana kacamatanya. Padahal ditaruhnya di kacamata ini lah. Pencarian dia mana kacamata aku. Ini kok ada kacamata. Tapi apa dia? Nah, iya lupa. Ya, apalagi untuk ingat Allah. Yakinlah kita ini belum semaksimal 24 jam ingat Allah, betul tak? Apalagi sedang makan lemak, pindang misalnya, wah, jangankan Allah, mertua lupa. Itu baru makan lemak. Maka selalulah diingatkan watawasau bil haq watawasau bil sabr. Saudara-saudara rahimakumullah, kita lanjutkan pesan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai manusia, engkau diciptakan tidak untuk kekal dan bukan untuk bersenang-senang di dunia. Ubahlah perilakumu yang tidak disukai oleh Allah. Engkau menganggap sesuatu sebagai ketaatan dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, padahal ucapan itu tidak berguna bagimu sebelum engkau menyandarkan padanya segala sesuatu yang lain. Termasuk tawakal tadi. Jangan pernah kita bertawakal selain Allah. Jangan. Gampang itu. Ini meleset pula. Ya. Misal perut kita lapar, kita nak datang ke rumah taruhlah CS kita atau keluarga kita yang kita tahu sebelumnya dia baik kalau tunjuk makan. Kita berdesak di rumah, sudah ada makan, kakek makan di rumah si Anu tadi. Begitu kita nyampe, dia tidak ganti di rumah atau dia ada, dia belum masak. Nah, kecewa tak gitu. Maka jangan tawakal selain kepada Allah, tidak boleh. Kita istri, jangan tawakal dengan laki, jangan. Jangan bergantung dengan kekuatan kita, jangan bergantung dengan uang lain, jangan. Kenapa? Karena pasti kecewa. Misal kita berbuat baik, harapan kita yang kita buat baik ini pasti dia akan berbuat baik, harapan kita. Tapi Allah berkehendak lain, ternyata uang yang kita baik nusuk kita dari belakang. Kalau kita tidak tawakal kepada Allah, pasti kecewa. Nah itu sudah jadi kebiasaan manusia. Kau ini tidak terima kasih kau ini. Kau laku baik ke kau. Nah sudah hilang baik, perbuatan baik itu. Maka perbuatan baik, sedekah, amal soleh, infak yang kita lakukan itu
belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dipending dulu, digantung. Jingok dulu, sabar kata Allah. Jangan dicatat malaikat. Jingok dulu apa yang keluar dari mulut dia. Diujilah setahun 2 tahun. Maka kata Allah, wala tubtilu shadaqatin. Ya. Janganlah kau batalkan shadaqatikum, sedekahmu, bil manni wal azab, dengan menyebut-nyebutnya, dengan mengungkit-ungkitnya, apalagi menyakiti hati uang yang menerimanya. Nah kita kan sering itu. Dengan anak pun kadang nama itu. Kau ini tak terima kasih dengan mak dengan pak Nah itu tak boleh juga. Ladang amal soleh sebetulnya. Ya, tolong dicatat. Apa nak aja Allah? Gimana? Dengar tak malaikat? Kan? Ngelutuk dia. Berarti dia tidak ikhlas kata Allah. Beda dengan amal dosa beda. Kenapa dosa begitu kita buat langsung dicatat? Karena dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita gawekan itu 100% ikhlas. Betul tak? Ada tak orang maling kan? Aku tadi maling rumah dia rasa-rasanya tidak ikhlas aku maling. Kenapa dia maling tidak ikhlas? Itulah tandanya kenapa kemaksiatan dan dosa itu langsung dicatat oleh Allah, dan perbuatan baik belum tentu dicatat oleh Allah. Maka kita diajarkan oleh Nabi untuk senantiasa mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam menjalankan agama, baik itu perintah ibadah maupun perintah amal soleh. Iman itu meliputi ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Ia tidak akan diterima dan tidak akan berguna jika engkau melakukan dosa dan kemaksiatan, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, bergelimang dalam dosa, meninggalkan sholat, puasa, sedekah, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Apakah artinya engkau mengucap 2 kalimat syahadat jika engkau sama sekali tidak taat? Sama kita berzikir malam ini, kita baca istighfar. Subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Paginya atau malamnya setelah balik ngaji kita berbuat dosa, maka istighfar yang kita lakukan tadi tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Maka iman itu kata Rasulullah adalah ucapan dan perbuatan. Perkataan cinta, aku cinta dengan kau deh. Apakah cukup ucapan? Tidak, harus perlu pembuktian. Cintanya ngasih duit belanja dah. Cintanya beli ke baju apa tidak. Cintanya nolongi gawe apa tidak. Kalau sekadar ucapan aku cinta padamu, I love you, 1000 kali lah dia ngomong I love you. Kalau tak bantu tak tunjuk duit kita, sama baik bohong. Pun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 kali kita mengucap syahadat, tapi sama sekali kita tidak taat kepada Allah, maka syahadat yang kita baca di hadapan Allah tak bermakna, tak bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak akan diterima ucapan tanpa amal, serta tidak diterima amal tanpa keikhlasan. Maka ayo kita belajar ikhlas, belajar, berlatih. Betul-betul yang kita perbuat, sekecil apapun, sebesar apapun, sudahlah hanyalah mengharapkan ridha Allah. Tidak usah dikatakan uang soleh, dikatakan uang ahli, tidak usahlah. Ya, pun demikian tatkala kita dihina oleh orang lain, tidak masalah. Karena juga kita lillahi ta'ala.
Berikanlah sebagian hartamu kepada orang-orang fakir. Janganlah engkau menolak peminta-peminta sedangkan engkau mampu untuk memberinya sedikit atau banyak. Jadi kalau misalnya kita berjalan ketemu dengan uang yang minta-minta, atau dia datang ke rumah kita, jangan ditolak. Enjuklah, semampunya enjuk. Karena orang yang minta-minta kepada kita itu hakikatnya dia digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita mungkin lupa untuk mengeluarkan infak, Allah ingatkan orang datang untuk minta. Itulah sayangnya Allah. Sepertilah al-haq Allah Azza wa Jalla yang suka memberi tanpa mengharap pemberi. Allah memberikan kepada kita nikmat, tidak pernah Allah minta pemberi sama kita, tidak pernah. Allah unjuk nafas, Allah unjuk anak, Allah unjuk rumah, Allah unjuk kendaraan, ya, tidak pernah Allah minta pemberi. Nah, demikianlah engkau berbuat. Bersyukurlah kepada Allah yang telah membuatmu mampu memberi. Kalau kita diberi kekuatan oleh Allah, kesempatan untuk bersedekah, maka bersyukurlah. Ya, tidak seluruh uang mampu memberikan sedekah, apalagi dalam keadaan sulit, susah kan? Kau ini aku kayak tumpuk lagi susah, kau nak minta tolong pula, kau ini macam-macam baik, itu dia. Ya, dia minta 100.000, kita tak kata ada 2.000, tunjuk 2.000 jadilah. Ya, nah jangan sampai juga kita ini ladak nganjuk ngatok, na'udzubillah min, jangan ladak nganjuk ngatok itu loh, la haula wala quwata illa billah. Tidaklah nolong, tidak membantu, tidak mensupport, nyalah ke pulau, ngatoi pulau, na'udzubillah min. Kalaupun tidak bisa sudah diam baik, bantu doa. Nah inilah yang disebut beratnya kita menjaga iman, menjaga hati kita dari ucapan dan langkah perbuatan. Celakalah engkau jika peminta-peminta itu hadiah dari Allah, padahal engkau mampu memberinya. Bagaimanakah jadinya jika engkau menolak hadiah Allah? Ternyata orang yang minta sama kita itu sebetulnya hadiah dari Allah. Ngapa misalnya itu? Karena Allah ini ingin memberikan sesuatu hadiah, tapi syaratnya kita harus mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada yang minta. Aku ingat yang dulu ada orang minta doakan calon anggota dewan. Aku bawa ke Eyang, ke Pak Nur, sudah didoakan, sebentar lagi pemilihan. Begitu mau pemilihan, rumahnya dimasukkan maling. Sepeda anak baru beli dibawa, TV baru beli dimaling. Begitu dia melapor sama aku, Pak Ustadz, dok, rumah kita dimaling wong. Aku langsung jawab spontan, alhamdulillah, selamat menjatuh. Bingung dia. Nah, apa itu Pak Ustaz? Tapi aku juga spontan waktu itu. Insya Allah dia bakal terpilih. Begitu selesai pencoblosan, diumumkan ternyata alhamdulillah dia terpilih jadi anggota dewan. Yang sepeda TV kemalingan tadi bisa terbeli berkali lipat karena sudah jadi anggota Nah, maka belum tentu musibah yang dijadikan oleh Allah dalam kehidupan kita belum tentu itu buruk. Siapa tahu Allah itu menyediakan hadiah di depannya. Maka sabar, ikhlas, dan tetap bersyukur. Saudara-saudaraku rahimakumullah, takutilah firasat orang mukmin, sesungguhnya ia memandang dengan cahaya Allah. Takutlah kepada orang yang beriman. Janganlah kamu datang kepadanya sedangkan kamu berlumuran dengan najis kemaksiatan. Sesungguhnya ia dengan cahaya Allah dapat melihat sesuatu yang ada pada dirimu. Dia dapat melihat kemusyrikan dan kemunafikanmu, melihat amalanmu yang tersembunyi di balik pakaianmu, dan melihat kecurangan serta kerusakanmu. Barang siapa yang tidak pernah melihat orang yang beruntung, maka dia tidak akan beruntung.
Kamu adalah orang yang kacau, yang berkumpul dengan orang-orang yang kacau. Sampai kapankah kebutaanmu itu? Sampai kamu datang ke dokter yang akan merawatmu dan membersihkan kotoran hatimu, memperbaiki persangkaanmu, serta menghilangkan prasangka buruk kepada Allah dari hatimu. Orang yang beriman dimaksud di sini adalah para wali. Jadi para wali Allah itu dengan cahaya Allah dia mampu melihat amalan-amalan kita. Ya. Maka orang tersebut itu tidak usah jauh-jauh. Guru kita pun demikian. Ya. Kalau kita misalnya ketemu sama beliau itu sebelumnya berbuat dosa dan maksiat, beliau tahu. Ya. Tidak sedikit yang kena tampok oleh beliau itu. Ya, padahal belum cerita banyak, apa? Ya. Nah, maka kalau kami yang sudah berpuluh tahunan itu sangat hafal sekali. Ya. Dan beliau itu paling benci dengan uang yang pelit. Wah, gemeter tangan anak abang. Iya, termasuk mbah dulu ya, bapaknya dulu. Sama itu. Kalau uang pelit itu sekilo, lah gemeter tangan dia nak datang itu. Apa dia pelit? Ternyata begitu aku buka hadis, ternyata uang pelit ini musuhnya Allah. Nah, pantaslah kekasih-kekasih Allah itu ya pengen nampok. Nah, makanya di atas kayak ini minta jauhkanlah sifat pelit. Dan bisa bergabung dengan guru ya. Karena beliau ngomong di kamar, ada berapa wong di situ kan. Kata beliau, kalau pelit tidak usahlah gabung di atas dia. Nggak bisa juga gabung di atas dia pelit. Kenapa tadi? Begitu dibaca hadis, al-bakhilun aduwullah. Ternyata orang pelit itu adalah musuhnya Allah. Musuhnya Allah. Jadi musuh Allah itu bukan yang nggak sholat, bukan yang nggak puasa, tapi yang pelit. Uang pelit benci dengan uang pelit. Dia sama-sama pelit lah, benci sesama dia. Na'udzubillah min. Maka tatkala kita membaca ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang pertama memang itu doa. Doa minta kepada Allah supaya hidup kita, keluarga kita dikasihi dan disayangi oleh Allah. Doa. Yang kedua, ternyata tatkala kita berzikir atau berwirid dengan nama Allah ya Rahman dan ya Rahim itu adalah bagaimana beriktikad mampu supaya kita berbuat kasih dan sayang kepada makhluk ciptaan hamba-hambanya Allah. Dan tak kala kita mengasihi menyayangi orang lain, maka dengan otomatis Allah akan mengasihi dan menyayangi kita. Maka tugas kita ini membersihkan hati kita dari segala macam penyakit. Ya, sudahlah, sibukkanlah diri kita dengan membersihkan, dengan mensucikan, berusaha berupaya untuk memperbaiki hati, jiwa, akal, rasa, dan langkah perbuatan kita. Tidak perlu kita komentar orang lain, tidak perlu. Tidak perlu kita nak nilai orang lain, tidak ada gunanya. Ya, habis baik tenaga. Orang lain nilai kita, biarlah. Memang mulut-mulut dia lanjut. Ya. Yang penting kita, kata Rasulullah, jaga lisan, jaga mulut, jaga hati, jaga tangan, jaga mata. Itulah selamat insyaallah. Ya. Orang nak ngomongnya apa terserah. Bahkan sebetulnya kata Nabi, kalau kau ada yang ngomongi orang dari belakang, ya, sebetulnya dia tidak pernah di posisi depan kayak itu. Jadi kita alhamdulillah di depan dia, karena dia ngomongnya dari belakang, jadi dia lah. Ya. Bahkan kata Allah, siapa yang mengomongi kita, maka dosa kita diambil oleh dia. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Cuma nggak terbiasa. Ini ngomongnya masih muda,
Kapan terdengar di kuping, merah tulang kuping. Ya, kalau kita doa tidak kuat-kuat iman, pisau golok itulah yang lantak ya. Nah, itulah yang terjadi zaman sekarang. Nauzubillah min dzalik. Maka sering-seringlah dengan ceramah, sering-seringlah dengan tausiah, sering-seringlah datang ke majelis taklim. Disitulah kita akan diberi pemahaman sehingga kita tidak hancur hidup kita. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ini saja kajian tausiah wawasan pandangan nasihat untuk kita bersama agar diri kita, hati kita, batin jiwa kita betul-betul tergolong orang-orang yang haqqa tuqati, betul-betul taat sebenar-benarnya takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita persiapkan hati kita, batin kita, berdoa, bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi hajat doa cita-cita kita, langsunglah kita bermohon, berminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi fadlika karim ya ilahi ya Allah ya azza